Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita mulai belajar. Pembelajaran daring kelas 6 SDN 019 Palaran. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran: dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis sifat-sifat magnet dengan benar. 2. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pertama, kita akan belajar muatan IPA. Di pelajaran sebelumnya, kalian telah mengamati di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata yang berbahan dasar magnet. Selain untuk cenderamata, ada banyak manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kompas. Kompas yang digunakan sebagai alat penunjuk arah juga menggunakan magnet. Kemudian ada juga obeng. Ujung obeng dibuat bermagnet yang berwarna hitam agar skrup yang akan dipasang menempel pada ujungnya sehingga mudah untuk memasangnya. Untuk lebih memahami tentang magnet, simak penjelasan ibu berikut ini. Apakah kalian pernah mempunyai kotak pensil seperti ini atau tas seperti ini? Atau kalian pernah melihat kompas? Atau melihat mobil pengangkut barang rosok? Atau kulkas kalian yang kalian hiasi dengan pernak-pernik berbahan magnet? Nah, apa kalian tahu apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa atau sekarang berada di wilayah Turki. Wow, jauh sekali ya dari negara kita. Wow, tempatnya indah sekali ya anak-anak. Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua: magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya adalah batu hematit atau lodestone. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Ini adalah macam-macam magnet. Ada magnet silinder, ada magnet batang, magnet jarum, magnet magnet ladam, dan magnet keping yang berbentuk lingkaran. Apa kalian pernah melihat magnet-magnet tersebut? Bagaimana? Apa kalian sudah paham tentang magnet? Selain jenis-jenis magnet, kalian juga akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Untuk mengetahui sifat-sifat magnet, lakukan percobaan dengan menyiapkan alat dan bahan yang ada di LKPD kalian dan lakukan sesuai dengan langkah-langkah kegiatannya. Untuk penguatan, simaklah penjelasan berikut ini. Magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub selatan biasanya dilambangkan dengan S dan kutub utara dilambangkan dengan N. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut dengan benda magnetis, contohnya gunting, paku, dan jarum pentul. Kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga jika benda magnetis didekatkan dengan magnet, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Contohnya, paku didekatkan dengan magnet, maka akan menempel kepada magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak.
Misalnya kutub selatan dengan kutub selatan bila didekatkan akan tolak menolak. Jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan akan tarik menarik, misalnya kutub utara dan selatan. Anak-anak ibu, sekarang kita berlanjut ke muatan bahasa Indonesia. Di pelajaran sebelumnya, tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Sebelum mengisi formulir, kalian harus membaca petunjuk tentang pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Yang pertama yaitu, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Ketiga, tuliskan alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. 4. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. 5. Tulislah tujuan mengikuti klub. Dan terakhir, tanda tangan disertai nama lengkap kalian. Sekarang perhatikan formulir pendaftaran klub sahabat pena. Komponen-komponen penting yang harus kalian isi yaitu identitas diri kalian, termasuk nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, dan jangan lupa alamat lengkap termasuk alamat sekarang, alamat sekolah, dan telepon rumah. Berikut dengan kode posnya tidak boleh lupa. Kemudian, tuliskan tujuan kalian untuk mengikuti atau menjadi anggota tersebut. Dan yang terakhir yang tidak boleh lupa adalah tanda tangan kalian disertai dengan nama terang atau nama lengkap kalian. Bagaimana? Apa kalian sudah paham cara mengisi formulir pendaftaran beserta dengan komponen-komponen yang harus kalian isi? Nah, pada hari ini kalian telah belajar melakukan percobaan untuk mengidentifikasi, menganalisis tentang sifat-sifat magnet, dan juga kalian telah belajar tentang formulir dan juga komponen-komponen yang ada di dalam teks formulir beserta bagaimana cara mengisinya. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu, tetap semangat.